Kajian kita berkenaan dengan istighfar. Insyaallah ini rekaman ke-38 ya. Tadi kemarin subuh kita membicarakan bagaimana istighfar dari posisi orang yang beristighfar ya, kemudian menjadi peistighfar ya. Begitu juga orang yang sholat menjadi pesolat. Begitu juga orang yang memberikan infak, penginfak. Artinya ada posisi di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa ada orang yang melaksanakan ibadah-ibadah, ada yang sudah profesional, kata gitu ya. Seperti yang saya contohkan, menyanyi dengan penyanyi. Perubahan dari menyanyi menjadi penyanyi itu kan perubahan yang besar sekali ya. Menyanyi untuk menjadi penyanyi perlu latihan, perlu nambah ilmu sedikit-sedikit, tapi ilmu sedikit-sedikit pada level yang lebih tinggi sehingga dia menjadi penyanyi yang profesional. Begitu juga di dalam istighfar dan lain-lain, dalam sabar, dalam taat gitu ya. Karena ini diceritakan di dalam Al-Quran, kata-katanya ada dalam Al-Quran, itu dapat kita pahami bahwa Allah menghendaki perubahan ya. Dari orang yang yastaghfirun menjadi yang beristighfar, menjadi ahli istighfar ya, menjadi gitu ya. Dalam bahasa Qurannya mustaghfirun ya gitu. Pakai mim tambahan mim. Jadi kalau yastaghfirun orang yang akan beristighfar menjadi orang yang beristighfar ya, mustaghfirun. Itu terkandung makna bahwa Allah menghendaki kita seperti itu ya. Tadinya orang yang sholat menjadi muqimas sholat, ya. Rabbi ja'alni muqimas sholat ya. Jadi menjadi orang yang ahli sholat, orang yang profesional dalam sholat gitu. Mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang ahli beribadah ya. Malahan khusus untuk sholat itu ada doanya ya. Dalam surah Ibrahim yang saya bacakan tadi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi keinginan kita menjadi pesolat ya, dari orang yang yuqimus shalah wa yuqimus shalah,
Ya, gitu ya. Ini bahasa-bahasa Al-Quran yang memaknai dan harus kita maknai seperti itu. Ya. Sekarang kalau orang yang takwa sejak awal, ya, sejak awal diperkenalkan bahasanya muttaqin, ya, muttaqin. Ya. Nah, mari kita meneliti mengapa dalam surah Muhammad ayat 2 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Allah mengampuni mereka terhadap kesalahan-kesalahan. Kaffara anhum sayiatihim. Tapi di dalam surah Al-Anfal memperoleh dua kategori, yaitu pengampunan, ya, dan penghapusan, gitu ya. Mengapa ada kata-kata di dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang kita sudah kaji, yukaffir ankum sayiatikum wa yarfir lakum. Ada dua, ya. Wa yukaffir, satu, wa yarfir, ada dua, pengampunan dan penghapusan. Tapi dalam surah Muhammad, kaffara anhum sayiatihim. Mengapa berbeda? Orang dapat dua dengan dapat satu berbeda, ya kan? Kalau dia dapat yukafir dan wayafir, berbeda dengan hanya dapat satu. Sekarang kita lihat kenapa berbeda. Nah, itu ya. Perbedaan itulah yang menghasilkan ilmu. Dalam surah Muhammad, walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa amanu, beriman, dan mereka beriman bima nuzila ala Muhammadi wa huwal haq, beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Al-Quran, ya kan? Al-Quran. Wa huwal haq, dialah yang benar. Al-Quran tadi, ya, dialah yang benar. Mir rabbihim, dari Tuhannya. Kaffara anhum sayiatihim, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, ya. Wa aslaha balahum. Kita lihat bedanya dengan dalam surah Al-Anfal. Mengapa dapat dua ini? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, hai orang-orang beriman, jika kalian sungguh-sungguh bertakwa. Nah, kira-kira begitu.
Yaj'al lakum furqanan. Yaj'al lakum furqanan. Dia akan menjadikan, memberikan kalian furqanan. Furqanan itu sanggup membedakan yang batil dengan yang hak, atau yang hak dengan batil. Ya. Kelihatan di sini mengapa dua orang ini berbeda. Satu berkenaan dengan Quran. Ya. Di dalam surah Muhammad orang belajar Al-Quran. Ya. Sungguh-sungguh beriman dan dia belajar Quran. Ya. Menekuni. Ya. Sehingga dia melihat di dalam Al-Quran itu segala yang hak, yang benar. Nah, hasil daripada dia mempelajari Al-Quran, menekuni Al-Quran, paham dengan Al-Quran, ya, dia melaksanakan Al-Quran, maka kaffara anhum sayiatihim, maka diampuni dosa-dosanya, ya. Wa aslaha balahum, dan Allah memperbaiki keadaannya. Jadi dengan ilmu yang ada di dalam Quran itu, maka akan mengubah keadaan orang tersebut. Cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara bergaulnya, ya kan? Sebagai kepala rumah tangga, sebagai profesional, ya, dan sebagainya, yang berubah gitu kan. Nah, itulah bedanya dengan yang dalam surah Al-Anfal. Maka yang surah Al-Anfal itu lebih tinggi dalam satu aspek, ya, karena di dalam ketakwaan itu dijadikan furqanan, orang yang sanggup melihat batil dan hak. Itu di situ mengandung pengertian furqanan itu berbeda dengan hak. Membedakan yang batil dengan hak artinya ada tindakan-tindakan atau usaha-usaha dia dalam menegakkan yang hak dan membasmi yang batil. Beda. Ya, ada di sini semangat jihad. Kalau tadi ilmu, ya. Kalau dalam surah Muhammad itu ilmu, sehingga ilmunya itu yang merubah dirinya itu, karena dia berilmu. Nah, kalau di sini dia berilmu kemudian melakukan tindakan-tindakan dalam rangka menegakkan yang hak dan yang melawani yang batil. Maka dia dapat dua, wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Kita nih sekarang nih, ya, semakin tinggi pengetahuan kita, semakin kita dituntut teliti, sehingga ketelitian kita terhadap Al-Quran itu akan mendatangkan ilmu, ya, akan mendatangkan hikmah, gitu, ya, ke dalam diri kita. Ya. Jadi bedanya di sini sudah ada semangat perjuangan. Sekarang mengapa ada kata-kata intattaqullah, jika kalian sungguh bertakwa? Karena di dalam surah Al-Anfal ini banyak penyimpangan-penyimpangan orang beriman itu di sini, ya. Pertama, saya bacakan bahasa Indonesia saja, tidak usah Arab Qurannya. Pertama, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Jadi bisa saja orang beriman itu tidak melaksanakan, ya, berpaling, menyimpang,
Dan janganlah kamu menjadi orang seperti orang munafik, ya. Ini satu set nih. Ayat 20, 21, 22, 23. Sekarang ayat 24. Hai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia telah menyerumu kepada suatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu dikumpulkan. Jadi Allah memberi peringatan supaya melaksanakan apa yang diperintah. Sesungguhnya dia itu melihat hatimu, ya, antara bainal mar'i wal qalbi, ya. Dia berada yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dia berada, Allah itu berada antara hati, ya, seseorang, ya, gitu. Kemudian ayat yang 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Nah, oleh sebab itu ada perkataan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, ini karena dibicarakan di lingkungan ayat-ayat yang bertentangan. Jadi seperti orang yang bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah, ya sudah tentu orang yang sungguh-sungguh bertakwa. Saya kira cukup sampai sini dulu, ya. Itu gambaran bahwa antara ayat per ayat itu mengandung perbedaan walaupun sama-sama memberikan pengampunan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi